bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa indahnya dicumbu asmara, bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah bayu senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Betapa indahnya dicumbu asmara, bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Oh, cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah bayu senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Oh, cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah bayu senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Nikmat bercinta, nikmat bercinta. Dayu-dayu lagunya romantis ya, kayak kita diajak untuk romantisan Mas sore ini. Tiap hari Mbak saya tuh. Tiap hari ngapain? Ya romantis dengan istri saya. Bukannya rokok makan gratis? Wow, kalau itu dulu. Oh dulu, sekarang udah enggak? Sekarang tambah. Kirain Ya, udah kan sembuh dulu dengan gitu loh. sekarang kan kadang ada progres. Oh, kenapa bisa begitu Mas? Loh, kehidupan tuh harus selalu naik. Itu dilandasi dengan cinta. Seperti tadi lagunya kan cinta. Cinta dulu saya waktu sekolah juga gitu Mbak. Iri sama teman saya. Saya nggak mengerjakan tugas, nggak ngerjakan PR, suruh keluar, suruh bersihin halaman. Lah iya kan? Temenku Kalau yang nggak cewek ngerja- nggak ngerjakan tugas, nggak diapa-apain, nggak dimarahin. Kok bisa? Teman saya itu namanya Cinta. Karena terus? cinta tak bisa disalahkan. Iya. Sekarang cinta nggak pernah salah. Kalau salah juga tetap salah lah, walaupun namanya cinta. Glenn sama Yuria Yunita itu cinta nggak bisa disalahkan. Devia disalahkan. Ya disalahkan. Mas Devia yang salah nanti ya. Tapi sore hari ini nggak ada yang salah kalau kita akan bicara tentang potensi. Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dari daerah Istimewa Yogyakarta. Iya. Karena kita di acara yang spesial dipersembahkan oleh DPRD daerah Istimewa Yogyakarta, ini dia aspirasi rakyat Jogja Istimewa.
Bersama saya Marta Dan Sasongko. saya Dibio Primus. Iya, kalau kita bicara soal potensi, biasanya kalau DIY itu disebut-sebutnya selalu kita nggak punya SDA, kita lebih banyak punya SDM gitu ya. SDA punya banyak. SDA apaan? Anak-anak tuh kalau malas nulis tuh nulis satu terus SDA, SDA. Oh, gampang sama dengan ya. atas. Dengan atas. Jadi ada banyak ya SDA di tulisan. Kalau SDM yang banyak di apotek biasanya. Apa itu? Sendok makan. Satu Nomor SDM satu SDM. sama SDT gitu ya. Oke, kalau kita melihat potensi kita seperti apa, Ya. nah itu yang kita bicarakan pada sore hari ini dan nanti tentu saja Anda boleh ikut berpartisipasi karena ini bagian dari DPRD DIY selalu memberikan kesempatan buat masyarakat Jogja memberikan aspirasinya sesuai dengan topik kita dan kita juga kehadiran tamu-tamu teman-teman di audiens, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih banyak sudah hadir di rumah rakyat ini. Dan narasumber kita yang pertama tadi sempat saya agak deg-degan, aduh masih bisa menyempatkan waktu untuk ada di acara kita ya. Ternyata beliau hadir dari ini urut dari tempat duduk kita ya, Pak Sekda. Insinyur Gatot Saptadi, Pak Gatot, Pak Sekda, selamat sore. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak menyempatkan. Siap, ya. Tadi sempat deg-degan loh, masa sih Pak Sekda Karena saya tahu berkenan? Mas Debio sama Bu Marta yang ada saya. Oh gitu, GR kita loh Pak. Tapi begitu tadi mobil beliau datang, wah Pak Sekda sudah akhirnya berkenan. Terima kasih banyak. Kemudian di sebelahnya Pak Sekda ini dari akademisi karena kita selalu akan mencari perbandingan atau juga mencari apa namanya dari misalnya Ya, dari hasil akademisi, riset mungkin mereka betul, kajian akademiknya. yang akan mendukung nanti di akhir pembicaraan kita harus ada solusi atau harus ada arah ya supaya tidak hanya berhenti. Nah sore hari ini sudah hadir Pak Dwi Harsono SOS MA PhD, beliau adalah dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat sore, waalaikumsalam Pak Dwi Harsono. Kita panggilnya Pak Dwi aja. Pak Dwi aja, baik. Dwi nggak, Pak? Oh Mas Dwi boleh ya, karena ada Mas Dibio. Sebelahnya soalnya nanti juga Mas. Ya. Walaupun beliau tuh kalau resminya Wakil Ketua DPRD DIY, Bapak Arief Nur Hartanto SIP, itu resminya. Kalau kita manggilnya Mas Inung, masalahnya begitu. Mas Inung selamat sore. Sugeng Santen, ya. Iya. Oke. Serah ceria hari ini, Harus selalu semangat, walaupun sibuk. harus selalu cerah, ceria, Iya. meskipun ketugasannya selesai 2 September. Tapi terima kasih sudah mengabdi, sudah menjadi suara kami masyarakat Jogja untuk ada di sini selama ini. Justru malah levelnya naik loh ya. Menjadi? Kalau sama ini kan masih Wakil ya. rakyat, iya. Besok jadi Sekarang rakyat yang diwakili malahan ya. Cuman nggak ada yang nganter-nganter lagi mas. Ya. Berarti menunjukkan sehat, nggak perlu diantar. Oh gitu ya. Kalau diantar itu malah mandiri mandiri. Baik, kita mulai dengan potensi dari Mas Inung. Ya. Ini apa yang dipikirkan atau dari Dewan sendiri melihat potensi SDA dan Jadi SDM-nya DIY? pengantar Mbak Marta tadi itu menjadi menarik. Orang Jogja mengatakan bahwa kita tidak memiliki potensi sumber daya alam, itu Tuhan bisa marah. Karena banyak sekali keindahan alam, warisan alam semesta ini yang kemudian menjadi anugerah yang luar biasa untuk masyarakat Jogja. Lihatlah kemudian pantai-pantai di sisi selatan Kabupaten Gunung Kidul itu betapa indahnya. Kemudian warisan alam semesta yang lain ya, di situs-situs tertentu gitu. Gunung Kidul juga punya geopark, kemudian Geopark, ya. Kulon Progo dengan berbagai topografi dan vegetasi yang mereka miliki itu juga dianugerahi anugerah alam yang kemudian luar biasa. Jadi menurut saya kalau perbandingan sumber daya alam itu selalu terus dikaitkan dengan kekayaan bahan tambang, kemudian juga bahan mineral lainnya, mungkin Jogja memang tidak sekaya seperti daerah yang lain. Tetapi Tuhan itu maha adil karena Jogja diberikan kekayaan dalam bentuk yang berbeda. Tetapi itu harus kita akui sebuah kekayaan alam yang luar biasa, yang harus terus kita rawat. Nah, di sisi lain, dengan posisi Jogja yang tidak seperti halnya daerah-daerah lain yang memiliki kekayaan sumber daya alam untuk bahan tambang, mineral, dan yang lain-lain, maka kita perlu menggenjot pada sisi sumber daya manusia atau kualitas manusia Jogja yang kita harus lebih unggul. Dan saya kira dua
periode terakhir dari Pak Gubernur Ngerso Dalem ini menyampaikan paparan visi misi beliau itu yang tegas ingin mengangkat harkat martabat kualitas masyarakat Jogja itu pada level yang terus meninggi atau terus meningkat. Dan ini menjadi salah satu kekuatan untuk daerah istimewa Yogyakarta. Secara demografis, remaja atau yang sudah masuk kategori pemuda berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 itu usia 16 sampai usia 30 itu proporsinya lebih kurang sekitar mendekati 25% persentasenya. Kalau ditambah dengan yang di bawah usia 16 tahun ya, remaja dan anak-anak atau pra remaja dan anak-anak tadi itu, maka prosentasenya menjadi melonjak itu melebihi 30%. Artinya kemudian ini kekuatan yang luar biasa. Kalau Jogja abai dan lalai dalam pembangunan manusianya, maka akan ada sekian puluh persen yang tidak tergarap dengan cukup bagus dan itu menjadi potensi yang hilang begitu saja. Jadi keterbatasan alam yang kita miliki, anugerah alam yang kita miliki ini kemudian harus ditunjang dengan kelebihan pada sisi yang berbeda. Oke, bonus demografinya jangan disia-siakan gitu jangan ya. disia-siakan. Potensi mereka sebenarnya sangat produktif ya, tapi kalau situasinya nanti berkaitan dengan angka yang lain, nah ini harus diupayakan untuk angka ini yang dikurangin. Pak Sekda ini yang harus menjawab bagaimana pemerintah daerah istimewa Yogyakarta yang melihat peluang-peluang ini. Baik, jadi saya melihat agak berbeda dengan Pak Inung, seorang politikus tentunya melihatnya seperti itu. Saya mungkin lebih teknis ya melihat ini. Kita punya luas wilayah DIY itu 3.200 km persegi. Ini kalau kita cermati dari luas itu ada dua hal sumber daya alam yang kita bisa pilah-pilah. Satu adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Yang satu lagi adalah sumber daya alam yang bisa diperbarui. Yang tidak bisa diperbarui tadi Pak Inung sudah menyampaikan seperti kars, tambang itu kan tidak bisa diperbarui. Artinya dengan melihat seperti itu kebijakan apa yang harus kita lakukan. Kemudian yang bisa diperbarui kekayaan ikan, perikanan barangkali ya, kemudian tumbuhan, vegetasi tadi, air barangkali. Nah dari sisi ini tentunya muncul kebijakan pemerintah untuk bagaimana memanfaatkan sumber daya alam yang bisa diperbarui dan sumber alam yang tidak diperbarui. Artinya saya melihat sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui meskipun tidak signifikan, tapi cenderung bisa dimanfaatkan untuk sektor yang lain, pariwisata barangkali. Artinya kayak pantai sekarang kan tidak bisa diperbarui, tapi bisa digunakan untuk sektor wisata. Artinya ini bisa untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia, di Yogyakarta. Kemudian yang bisa diperbarui kayak vegetasi, pasti inovasi-inovasi apa yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan lahan yang subur. Vegetasi apa yang bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian air juga demikian, bisa kita optimalkan untuk kesejahteraan. Yang lain barangkali perikanan ya. Perikanan ini inovasinya cukup banyak untuk bisa kita lakukan sehingga intinya bahwa sumber daya alam ini bisa kita dengan kondisi tadi ya luas yang hanya 3.200 km persegi itu bisa kita maksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat, apalagi ditopang dengan sumber daya manusia yang ya tanda petik lah. Yogyakarta punya keunggulan lebih ya, kita punya perguruan tinggi yang cukup banyak, hampir 120, kemudian tadi umur angkatan kerja yang mungkin nanti suatu saat di tahun emas 2045 ini hampir semuanya mungkin bisa kita optimalkan untuk kesejahteraan masyarakat di DIY. Intinya itu. Jadi intinya kita mencermati peluang-peluang dari sumber daya alam yang ada dengan tidak serta-merta misalkan yang tidak bisa terbarui harus tambang. Tidak harus itu. Dengan pendekatan lain ternyata bisa. Dan hari ini potensi-potensi alam ini sudah mulai tereksplorasi ya. Lebih banyak kreativitas di sana. Misalnya kayak buah pindul itu kan artinya alam Pak itu. Itu alam tapi tidak bisa diperbarui, itu kita manfaatkan untuk sektor yang lain untuk perekonomian di DIY. Dan ternyata ada sinergitasnya ya Pak antara potensi SDA dengan potensi SDM-nya. Harusnya SDM-nya jadi lebih cerdas lagi melihat potensi yang ada sehingga itu bisa dimaksimalkan. Kalau nggak cerdas, itu lahar
lahar yang muntah Merapi, dari ya. Gunung Merapi jadi lava itu nggak bisa menghasilkan uang, nyata sekarang lavatur. Jadi lavatur. Berarti kan kecerdasnya SDM-nya ya. Itu ide-ide yang berasal dari masyarakat dan kembali ke masyarakat Ya mungkin di samping kecerdasan kalau kepepet barangkali muncul. Ada Pak the power of kepepet soalnya. Jadi nggak Mungkin Pak apa-apa. Dwi nanti bisa cerita. Ya. Kita dengan hanya kecil tapi mungkin punya gagasan yang ya karena kepepet tadi. Betul, mungkin ada betul, gagasan gitu. betul. Pak Dwi, ini mungkin apa yang dikatakan Pak Sekda, kita akan melihat potensi SDM kita yang bisa mengelola potensi SDA kita yang seperti ini. Dan itu sudah mulai terbukti melihat ujungnya ke kesejahteraan rakyat. Tapi mungkin dari Pak Dwi bisa melihat ini sebagai gambaran dan kemudian nanti akan muncul ide-ide yang bisa potensi apa yang selama ini kita nggak pernah tahu sebenarnya itu bisa menjadi lahan baru gitu untuk Jogja. Ketika kita berbicara tentang SDA atau SDM, orang ketika asosiasinya SDA pertama adalah extractive industry atau industri pertambangan. Padahal kalau kita melihat tidak hanya pada aspek itu yang bisa digarap. Karena fakta di Yogyakarta dengan wilayah yang tidak begitu luas, juga kemudian meskipun di tahun 2010 ada zona peluang ada zona pertambangan di daerah Kulon Progo, tapi itu ternyata memang untuk proses eksploitasi dan lain-lain cenderung akan berbiaya tinggi. Sehingga kemudian kita melihat, dan saya membenarkan apa yang disampaikan oleh Mas Indung maupun Pak Gatot bahwa SDA itu tidak, yaitu tadi tidak melulu hanya aspek pertambangan, tapi juga yang namanya SDA bentang alam. Itu ada. Ya. Bentang alam ini melingkupi banyak hal. Ya. Bisa gunungan, bisa laut, bisa gua, bisa kemudian pemandangan. Dan ini justrulah yang kemudian menjadikan Yogyakarta daya tarik tersendiri. Mengapa? Karena kalau dengan bentang alam yang mungkin di dalamnya sebenarnya ada potensi pertambangan, kalau kemudian dieksploitasi tidak menguntungkan, justru dengan potensi wisata yang timbulkan itu justru malah banyak menghasilkan di Jogja. Ya, kenyataan bahwa Jogja menjadi destinasi wisata kedua di Indonesia itu menjadi bukti. Ya, kemudian juga belakangan ini seperti yang tadi lavatur disampaikan oleh Mas Dibyo, ada beberapa kali dari kampus itu tamu-tamu dari universitas karena kita banyak menyelenggarakan conference, itu kita tunjukkan lavatur, mereka terkagum-kagum begitu. Bagaimana kemudian potensi wisata yang tidak sebelumnya tidak dipetakan tapi menjadi potensi yang menarik bagi masyarakat di Jogja. Itu terkait dengan sumber daya alam dan itu ternyata menghasilkan. Saya ada beberapa kolega dari Malaysia dibela-belani berangkat habis subuh hanya untuk berangkat ke sana. Iya, berangkat ke sana, ikut lavatur 1-2 jam. Kemudian yang menarik juga ini juga tumbuh karena best practices ya. Jadi driver sudah punya spot-spot tertentu biar yang namanya mereka itu teraktual. Jadi dan kemudian selfie foto, kemudian foto siluet dan lain itu buat tur itu sangat berkesan dan ini menjadi daya tarik tersendiri. Itu potensi SDA apa SDM jadinya? Itu SDA dari bentang alam. Ya. Tapi kemudian ini tadi seperti tadi ada aspek SDM-nya juga berkembang. Kreatif. Terkait dengan itu, Yogyakarta juga menjadi salah satu pusat industri kreatif yang cukup berkembang di Indonesia. Jadi harus cerdas melihat situasi yang ada di sekitarnya ya. Terkait dengan cerdas, saya yakin itu sudah ada di Yogyakarta SDM-nya. Kemudian terkait dengan SDM bahwa Yogyakarta sudah memiliki namanya human capital yang relatif bagus. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Gatot, kita beruntung punya udah UGM gitu ya. Dan kemudian ketika mahasiswa masuk ke UGM atau kampus lainnya di Yogyakarta, mereka suka dengan gaya hidup di Yogyakarta, mereka ingin bekerja di Yogyakarta karena mereka adalah mungkin mahasiswa-mahasiswa terbaik yang masuk di masing-masing universitas. Itu tadi dengan sendirinya juga mendongkrak potensi modal manusia yang ada di Jogja. Itu bersinergi ternyata di Yogyakarta dan itu untuk sementara kita masih bisa menikmatinya dan harapannya semoga nanti semakin meningkat terkait itu. Oke, menarik ya. Dari ya kayak wong kang soleh kumpulono, wong kang pinter kumpulono seperti itu. Ibu kos sekarang tuh pinter-pinter gara-gara interaksinya dengan mahasiswa-mahasiswi. Pinternya gimana? Maksudnya di kampung-kampung yang banyak mahasiswanya itu biasanya cerdas-cerdas, Mbak. Secara tidak langsung mereka mendengarkan. Kuliahnya anak kos. Iya, gitu ya. Di warung makan aja, Bu, saya kemarin kurang berapa
ini Mas Debyo, ini kurang 3, terus maaf, ada footnote-nya, Din. ada Footnote-nya ada footnote-nya. catatan kakinya masih ada. Mengenal footnote. Ngerti footnote ya? Footnote itu artinya sebenarnya masih ada utang mas. Iya, tapi di bawah kecil. Nggak kelihatan Saking cerdasnya. mas footnote-nya. Oke, kalau ini cerdasnya Ibu Kos ala Mas Debyo yang ini sebentar lagi, nanti saya pengen tahu lebih banyak lagi bagaimana kita semuanya punya kecerdasan, juga punya inisiatif kreativitas untuk membangun sumber daya alam yang lain. Potensinya banyak tadi seperti Pak Sekda, ada perikanan, nanti belum lagi untuk vegetasi, nanti perkebunan juga sebenarnya ada, pertanian ada. Tapi bagaimana juga untuk generasi muda, apakah mereka juga sudah punya kontribusi atau pemikiran untuk berkontribusi untuk kesejahteraan rakyatnya? Itu dia. Tetap di Aspirasi Rakyat Jogja. Iya, sore hari ini kita bicara tentang potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di DIY untuk kesejahteraan masyarakat. Ya. Jadi kita tidak hanya bicara potensinya, tapi kemudian bagaimana kita masyarakat di DIY ini bisa memanfaatkan dan bisa merasakan dampak dari potensi yang ada gitu. Iya, betul, Iya. Mbak. Jadi kenapa, Mas? nanti Mas Debyo dan Mbak Mas. Marta, Ya, Mas Debyo. hukumnya itu kemudian anugerah alam seperti apapun kekayaan yang diberikan, kalau tidak berada di tangan orang-orang kreatif, Yang tepat, iya. itu nanti juga betul. nggak ada Nggak ada artinya. Sia-sia ya, Sia-sia. jadi nggak Ya. bermakna. Ya. Oke, Iya, itu- kayak bongkahan batu tuh kalau nggak dengan Nggak biasa. sentuhan tangan Iya. manusia, tangan seni itu nggak jadi Iya. apa-apa. Minimal cuek kali nopo lah misalnya. Minimal itu minimal itu, ya toh? jadi hasil karya ada Saya potensi ya. membayangkan arca atau apa, cowek. Itu paling sederhana maksudnya kan jadi hasil karya. Paling tidak. Penting itu Ya, paling nggak. coeknya aja loh, kenapa menemukan batu bisa jadi coek loh? Iya, iya. Kenapa nggak dari bahan yang lain? Iya kok namanya kok cowek sama meluntu, kok nggak cowek sama cowok gitu ya. Jadi beda soalnya mas. Oke, saya ke Pak Gatot lagi karena yang disampaikan Pak Dwi tadi menarik. Kemudian itu kan potensi yang sudah ada, dibutuhkan kreativitas. Pemerintah sendiri menggabungkan antara potensi manusianya dengan sumber daya ini bagaimana? Memberikan support supaya kreativitas itu tumbuh dan punya tempat. Baik, jadi kalau melihat itu sangat transparan jelas di dalam visi Pak Gubernur Ya, ya. ya. Bahwa kita menginginkan Jogja adalah pusat pariwisata, kebudayaan, dan pendidikan. Artinya memang untuk pemanfaatan SDA itu banyak disasar untuk bukan tambang ya, tapi untuk pariwisata dan kebudayaan. Ini yang coba kita eksplor, kita kreativitaskan seperti apa untuk SDM-nya. Nah, untuk SDM-nya sendiri kita mendorong masalah pendidikan. Artinya memang relnya sudah dari awal itu yang kita dorong, masalah kepariwisataan, masalah kebudayaan, masalah pendidikan. Dan kita berharap ini menjadi pionir untuk kesejahteraan masyarakat Jogja, karena kita realistis ya dengan melihat bentang alam yang ada, luas wilayah yang tidak terlalu luas, kita nomor 2 paling kecil ya setelah DKI. Setelah DKI, Ya. Ya. Artinya realistis lah kita punya itu, artinya potensi apa yang bisa kita manfaatkan ya tadi 3 hal tadi kita dorong, tentunya itu maksimal bisa kita lakukan untuk kesejahteraan masyarakat DIY. Jabarannya seperti apa? Pak Inung yang awal ini semua ya. Jadi artinya nanti muncul dalam program, dalam kegiatan, dalam aktivitas yang kesemuanya memang menyentuh masyarakat Yogyakarta. Iya, ini Mas Inung mungkin salah satu kreativitas yang muncul itu juga karena ada semacam triggernya itu dari dana desa misalnya. Kemudian muncul BUMDes yang kemudian menjadi ini apakah variatif Mbak Marta. Iya, Jadi iya. begini, kita punya energi dari APBD sebagai bagian dari otonomi umum yang kita jalankan. Kemudian dengan keistimewaan itu kita memiliki dana keistimewaan yang ketika kemudian bentang alam itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari zona kultural dari Kasultanan maupun Kadipaten, maka yang demikian itu menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pengembangannya untuk kemanfaatan kepentingan sosial, peningkatan kesejahteraan yang ini bisa difasilitasi, bisa disupport juga dengan dana keistimewaan. Kemudian juga ada
tadi yang disebutkan Dana dana desa. desa maupun yang lain-lain, faktor yang lain-lain. Ada CSR dari lembaga usaha misalnya begitu yang kemudian ini bisa mengeroyok semuanya. Nah, satu hal yang kemudian menjadi kekuatan yang ini patut kita syukuri bahwa pemanfaatan alam yang dianugerahkan kepada daerah istimewa Yogyakarta untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan melalui jalur pariwisata, pengembangan pariwisata, itu kita berkembang luar biasa bagus. Ada pemerintah yang tidak terlalu mengintervensi, hanya sebatas kemudian memberikan fasilitasi. Ada beberapa desa-desa kita yang itu masuk dalam kategori desa wisata itu sudah berstandar internasional minimal di level ASEAN misalnya. Itu sudah ada beberapa desa-desa yang ini dikembangkan oleh Dinas Pariwisata. Jadi di tangan-tangan beliau-beliau yang sangat kreatif seperti itu, keterbatasan yang ada kemudian bisa disulap menjadi potensi yang mewujud dalam bentuk kegiatan industri pariwisata. Nah, belum lagi nanti beberapa hal yang lain-lain. Tetapi begini, kata kuncinya kemudian adalah ketika pemerintah memainkan peran ya, bersama-sama dengan elemen masyarakat yang ada untuk bersungguh-sungguh dalam pembangunan manusianya itu. Kalau kita melihat visi misinya Pak Gubernur yang kemudian ini mewujud dalam rencana pembangunan jangka menengah, mau niku dhewe mboten bain-bain niku mboten anu ya main-main. Betengan. Dadi masuk ya angel mele gitu. Nah, artinya kita menjadi sangat serius. Kehadiran adik-adik kita ini di kantor DPRD kita ini bukan hal yang bagi saya di mata saya kemudian simpel hanya sebatas pelajar kemudian datang ke kantor, tidak. Tapi ini bagian dari pengalaman yang mereka dapati, kemudian mereka menjadi bagian integral dari pembangunan manusia di Jogja. Dalam jangka tertentu, mereka akan menjadi orang-orang yang sangat kreatif, yang nanti akan terus mengembangkan Jogja ini dengan kualitas yang lebih bagus lagi. Hanya memang sinerginya ini yang kemudian harus bisa dilakukan dengan sangat baik antara pemerintah di tingkatan provinsi, kabupaten, kota, dengan desa. Jangan kerja sendiri-sendiri, jangan kemudian egosentrismenya itu muncul, aku programku ini, begitu ini programku dan seterusnya dan sebagainya. Ini harus ada sharing. Kalau sudah di tingkat provinsi sudah tertangani, di tingkat kabupaten mungkin bisa bermain pada level yang lainnya, desa kemudian bisa dengan sentuhan kebijakan yang lainnya lagi, sehingga dengan model seperti ini maka percepatan ini akan bisa kita lakukan. Oke. Pak Sekda, ini menjadi pertanyaan juga karena bagian dari ini sudah ada inisiatif masyarakat ada, kemudian tadi dari lembaga mungkin memberikan CSR-nya atau dari inisiatif warga sudah, komunitas. Tapi kemudian bagaimana mensinergikan supaya tidak menjadi potensi masalah misalnya begitu, bagaimana yang diupayakan? Tugas pemerintah ya, pemerintah untuk melahirkan tool alat untuk bagaimana mensinergikan. Salah satunya regulasi pasti ya. Salah satunya pemerintah punya tugas untuk menyusun regulasi, entah itu perda, entah itu peraturan gubernur, peraturan bupati, untuk menata ini semua. Artinya kalau ini sudah komitmen bersama, aturan mainnya ditata, dan ini ya harus kita lakukan kalau sudah menjadi peraturan. Ya artinya memang dinamikanya memang harus terus-menerus kita lakukan, dan itu tugas fungsi pemerintah adalah seperti itu. Termasuk menghilangkan ego-ego sektoral tadi ya, Pak Sekda ya. Jadi dengan memanfaatkan mekanisme yang sudah ada. Tapi selama ini relatif untuk DIY aman-aman saja lah. Antara provinsi dengan kabupaten dengan kota selama ini bagus harmonis sekali. dan romantis. Harmonis dan romantis. Pak, ini kan berkaitan dengan potensi tadi, potensinya banyak sekali. Sekarang yang lagi naik daun adalah pariwisatanya dari tadi alam yang ada. Potensi-potensi mana yang bisa mengikuti nanti seperti yang akan terjadi dengan pariwisata yang bisa dilakukan. Jadi sampai yang segini happeningnya gitu. Satu hal yang menarik dengan Jogja seperti yang disampaikan oleh Mas Indung, bahwa potensi wisata pariwisata di desa-desa juga masih menarik. Dan terkait juga dengan bagaimana kemampuan sumber daya di desa, sebenarnya penelitian saya tahun 2017-2018 tentang living standard dan human development di Jogja, Jogja selalu 11-12 dengan Jakarta. Kemudian Bali kadang seperti itu. Belum bisa 12-12 ya. 11-12. Yang 11 mana yang 12 mana? Itu pertanyaan pentingnya. Jadi dari sisi, tapi kemudian yang menarik adalah
kondisi sosial ekonominya sangat berbeda dengan Jakarta. Jakarta Ya, wilayahnya sudah urban, kita rural. Dan kemudian kekuatan sosial ini kan menjadi modal kan Ya, bagi betul. kita gitu kan. Dan menariknya kemudian terkait dengan potensi wisata, yang tahu sebenarnya kan masyarakat desa, ya kan potensi wisatanya. Dan kemudian terkait dengan yang tadi Mbak sampaikan adanya dana desa. Dana desa itu prosedurnya berbeda dengan dana yang dikucurkan melalui dana otonomi ya, umum, di mana kemudian dana desa difokuskan untuk pemberdayaan masyarakat baik secara fisik maupun dari secara non fisik. Ya. Dan inilah sebenarnya ketika kemudian desa-desa memiliki potensi pariwisata yang bagus, kemudian di sana juga ada orang-orang yang kreatif, ini bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia yang lebih baik di sana. Permasalahannya memang ada keterbatasan pilihan bagi warga desa karena mungkin mereka kurang piknik misalkan atau tidak main di tempat yang lain, Referensinya ya. sehingga Tidak ada ya referensinya. referensinya. Sehingga Referensi. kemudian diperlukan memang ada pendamping-pendamping di situ. Pendampingan, ya. Nah, kreativitas individu sebagai pendamping inilah yang bisa kemudian memicu dan mempercepat proses itu menjadi lebih baik. Termasuk diantaranya adalah ada lisensi internasional, mungkin levelnya baru ASEAN, tapi itu proses menuju ke sana. Dan itu menjadi suatu pilihan yang memang paling masuk akal untuk dilaksanakan di Jogja daripada kemudian Kenapa? Maksudnya masuk akal? Apakah? karena itu tadi isu masa yang dari Peluangnya aspek paling besar untuk jadi lah. Ya. iya Oke. pas aspek bentang alam, potensi yang ada di desa, kemudian aspek budaya lokal dan lain-lain itu menjadi lebih masuk akal untuk dikembangkan di desa-desa daripada kemudian memaksakan model-model pariwisata yang lain. Kerajinan kita ada, tapi kemudian yang terbatas di daerah-daerah tertentu. Tapi kemudian kalau banyak pelancong yang datang, mereka jalan-jalan ke desa itu bukan mereka menarik sekali. Termasuk saya tinggal di daerah Jambon itu, Jendukusumo masuk. Saya sore kadang-kadang jalan-jalan ada pelancong wisatawan asing itu naik sepeda, foto-foto di tengah Lihat sawah. Oke. Loh, ini ngapain? Ini sudah wilayah urban sebenarnya. Apalagi kalau mereka masuk ke wilayah pedesaan yang rural, itu menjadi lebih luar biasa. Cuma memang kurang begitu digarap. Pengalaman saya tinggal di Australia dan di Belanda, tujuan wisata di desa-desa, wah ini nggak ada apa-apanya kalau dengan desa-desa di Indonesia. Nah, tapi cara menggarapnya, kemudian media promosinya dan pariwisata dari pemerintah itu menjadi harus sinergi yang kuat untuk mendukung. Ada kemasan yang harus. Pendampingan juga perlu Pak, artinya di desa itu kan yang dijual desanya kan. Kadang orang desa sendiri pengennya modern. Nah ini seperti apa? Supaya tidak menjadi modern karena tidak menjadi wisata ya, potensi kadang wisata ya. di desa nyari rumah limasan joglo itu sudah susah karena anaknya sukses terus pengen dibangun tingkat, tembok, beton. Nah ini. Jadi bagaimana menjaga potensi Ya, itu gitu ya, loh. tetap Kita terjaga. sebetulnya memiliki landasan hukum untuk pengembangan pariwisata kita itu yang tidak asal-asalan. Jadi rencana induk pengembangan kepariwisataan daerah itu menjadi payung hukum bagi pengembangan wisata yang kemudian tidak asal orang itu datang. Oh, iya. Tapi jati diri kita tetap eksis, nilai-nilai kehidupan kita juga kemudian bisa lestari, dan pada sisi itu kemudian menjadikan kita memiliki potensi untuk kunjungan wisata bagi siapapun. Meskipun memang untuk kunjungan wisata mancanegara kita masih pada angka 400.000, itu sudah naik dari beberapa tahun yang sebelumnya. Tapi kalau untuk wisatawan domestik itu memang Jogja luar biasa. Luar biasa. Nah, PR kita kemudian adalah mengembangkan ini tadi, sisi di mana kemudian wisatawan mancanegara itu jumlahnya belum begitu banyak, pembelanjaan mata uang asingnya itu juga belum terlalu besar, masih kalah dibandingkan dengan wisatawan Nusantara kita ini. Nah, yang disampaikan Mas Divya menjadi menarik karena yang dicari oleh orang-orang luar ini sebuah kehidupan yang kemudian menjadi bisa dinikmati dengan ala, pola, dan cara hidup ya seperti halnya yang dijalani oleh masyarakat Originalitas setempat. ya. Nah, cuman saya yang agak khilaf begini, apakah di DIY nanti memiliki otoritas mengatur sampai dengan seperti itu dalam RT RW kita? Karena itu yang saya agak khilaf. Apakah yang demikian kemudian menjadi lebih baik ditata di kabupaten kota? Kalau di
Yang saya tahu di kota memang ada. Ada, ya. Kawasan ini kalau orang bangunan Hindis, karena itu berada di kota baru. Ya. Kalau kemudian berada di kota gede dan beberapa kawasan yang lainnya, maka harus bercirikan ciri-ciri budaya Jogja yang itu berkembang dalam wilayah setempat dan seterusnya dan sebagainya. Nah, hanya memang begini Mas Dip, itu benturan ya saya kira ya. Mas Dwi yang dokter ini yang mungkin akan lebih perso benturan Bagaimana mengantisipasi benturan nilai itu? ya. Jadi di satu sisi sebetulnya mempertahankan rumah tradisional itu kan memiliki daya tarik tersendiri, tapi di sisi yang lain orang kemudian ingin atas berbagai alasan-alasan tertentu, kalau kita bangun dengan model bangunan seperti ini, tidak limasan lagi, ini malah akan lebih hemat bagi kita, akan lebih mudah bagi kita untuk itu nanti mungkin Mas Dwi yang bisa menjelaskan. Oke, baik, saya bagaimana nantikan, baiknya betul. pemerintah kemudian harus mengintervensi terhadap yang seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mas Inung. Ya. Kita akan terima dulu telepon dan juga nanti audiens boleh siap-siap bertanya ya. Ya, silahkan Arji, selamat sore. Halo. Selamat sore. Halo, selamat sore. Belum terdengar suara. Oke, baik. Bisa dicoba kembali, mohon maaf tadi kalau sempat menunggu. Sekarang ke audiens aja ini. Tadi sudah diberikan apresiasi oleh Mas Inung, Wakil Ketua DPRD DIY loh. Sekarang silakan, ada yang mau tanya atau menyampaikan aspirasinya, boleh silakan. Iya, berdiri silakan. Sebutkan nama ya. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat sore. Saya Dita Atidira dari SMK Negeri 6 Yogyakarta. Ingin bertanya, bagaimana langkah-langkah pemerintah sebagai pemangku kebijakan untuk mengembangkan potensi SDA dan SDM masyarakat Yogyakarta supaya potensi tersebut tidak diambil oleh pihak asing. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya pikir masih ada pertanyaan yang lain, panjang ya, masih ditulis. Oke, ini soalnya beberapa tahun yang lalu ini juga sering menjadi polemik gitu ya, Pak Sekda. Baik, jadi tadi mungkin sekalian menyambung yang disampaikan Mas Inung, gitu ya. Artinya saya melihat memang pemerintah harus hadir, Pak. Jadi aspek hukumnya yang sedang kita godok ya, kalau ingin mempertahankan hal-hal yang sifatnya tidak bisa dilakukan oleh masyarakat ya pola insentif-disentif, Pak. Artinya pemerintah ya memberikan insentif lebih untuk katakanlah bangunan yang tidak boleh dibongkar dan sebagainya. Ini kan artinya rumah-rumah saya, milik-milik saya kan terserah saya. Artinya kalau pemerintah bisa memberikan insentif untuk lebih bahwa dia tidak boleh melakukan sesuatu, saya kira akan bisa dilaksanakan. Dan kemudian terkait regulasi, iya. Kayaknya ada telepon lagi. Oh iya. Monggo. Kita potong dulu sebentar Mas Sekda, mohon maaf, kita akan terima telepon, nanti kita lanjutkan lagi. Iya, halo, selamat sore, Arji. Selamat sore, Selamat sore, dengan Bapak siapa, di mana Pak? dengan Ahmad Sleman. Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad. Ya, terima kasih Pak. Saya hanya fokus kepada pengembangan SDM saja, sumber daya manusia. Saya ini angkatan 66 Pak, jadi umur sekarang sudah 70 tahun. Jadi periodisasi kegiatan negara tetangga itu saya tahu, kita tahu Jepang, Korea dan sebagainya. Kita tahun 60-an itu didominasi oleh buatan Eropa dan Amerika. Pada saat Jepang itu baru masuk, orang bilang jangan pakai buatan Jepang, itu tidak baik, tidak tahan. Ya, terus lama Jepang maju, pindah ke Korea tahun 77, itu pun begitu. Jangan pakai buatan Korea, motor Korea itu tidak baik. Sekarang sudah Korea maju, pindah ke Cina. Ya, nah, apa yang merubah itu sebenarnya? Sumber daya manusia. Bukan sumber daya alam, sumber daya manusia yang merubah itu semuanya. Ya, jadi sumber daya manusia kita ini, Bapak Presiden kita sudah mengembangkan untuk 5 tahun ke depan peningkatan sumber daya manusia. Kelemahan kita, setiap ganti pejabat, rencana pembangunan jangka menengah itu selalu berubah. Mestinya itu pembangunan sumber daya manusia itu berkelanjutan. Pemain bola aja dari 12 tahun untuk menjadi pemain nasional itu butuh 15 tahun Pak untuk menjadi pemain yang bagus. Nanti kalau bupatinya ganti, DPRD-nya ganti, visi misinya lain lagi. Iya.
pembangunan sumber daya manusia ditinggalkan. Nah, ini apa yang saya mau sampaikan, supaya ini bisa berkelanjutan, Pak. DPRD ini mencoba sesuatu bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak mungkin dibangun dalam waktu 5 tahun. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih banyak. Iya, harus berkelanjutan ya, itu poinnya. Oke, dilanjutkan dulu Pak Sekda. Jadi terkait yang menanyakan langkah-langkahnya, artinya fungsi pemerintah jelas ya, artinya untuk bagaimana memproteksi supaya pihak asing tidak mengambil alih, tentunya kita punya kewenangan untuk membuat regulasi yang tanda petik ya, memproteksi untuk supaya usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat DIY ini memang harus dilakukan oleh masyarakat DIY. Banyak sekali aturan-aturan yang sudah diterbitkan oleh Pak Gubernur, melalui DPRD juga untuk bagaimana ini berpihak kepada masyarakat lokal ya, UMKM misalkan. Ini banyak regulasi yang kita proteksi. Kemudian terkait dengan produksi barangkali untuk di perkantoran seperti ini, artinya menggunakannya adalah menggunakan produksi yang dihasilkan oleh masyarakat DIY ini. Coba kita lakukan terus menerus, ya tentunya kuncinya adalah konsistensi ya. Kalau memang regulasi ini sudah dilakukan ya kita sebagai pelaksana harus melakukan itu. Ya. Tapi kalau ada regulasi tetapi tetap tidak dilakukan ya sama aja, nggak bisa tercapai sasarannya. Ini intinya ya. Jadi intinya dari sisi fungsi pemerintah kita punya kewenangan untuk mengatur, memproteksi, kemudian keberpihakan kepada masyarakat DIY untuk bagaimana tidak dominasi luar ini masuk ke DIY. Jadi misalnya ada klaim ini milik siapa, yang ini milik siapa, pemerintah hadir dalam bentuk apa Pak? Langsung perlindungan atau seperti apa? Dari sisi kepemilikan. Iya, misalnya ada klaim tentang sesuatu dari ternyata punya masyarakat kita, misalnya. Ya, artinya memang artinya kembali ke masalah hukum ya. Masalah hukum, artinya kalau memang ini milik masyarakat Indonesia, DIY, dan ini berseberangan dengan orang luar, ya tentunya kita prioritaskan pada mengguiding proses itu ya Pak. Oke, baik ya. Ada Kemudian cipta dan lain-lain nanti kayak batik haki dan selanjutnya. Berarti itu mungkin juga perlu edukasi ke masyarakat ya, supaya mereka menyadari bahwa ini ada potensi untuk bisa diambil orang, maka mereka harus langsung melakukan mendaftarkan hak ciptanya. Gudeg sudah Pak? Sudah didaftarkan belum? Gudeg belum ya. Kemarin yang banyak dari sisi seni ya. Seni yang sudah beberapa jenis seni yang sudah dipatenkan milik DIY. Oke, kalau gudeg mungkin agak susah ininya mungkin. Siapa tahu diklaim orang Inggris, karena saya kan gudeg morning. Gudeg morning. Sama yang Jerman Guten Morgen gitu ya. Ada gudegnya. Soalnya potensi-potensi yang belum tergali banyak, Mbak. Nah, itu dia yang kayak tadi. Misalnya lava bantal. Itu kan pengunjungnya juga luar biasa. Baru bantalnya, gulingnya belum ketemu loh. Kalau ketemu apalagi kasurnya ketemu lagi gitu ya. Sarimbit. Oke, yang belum terjawab adalah potensi berkesinambungan. Pak apa tadi? Pak Ahmad. Iya. Artinya tadi beliau menyampaikan mungkin ini global, masukan bagus. Artinya itu sesuatu yang dilakukan oleh Indonesia seperti itu ya. Dulu Jepang, kemudian Korea, kemudian Cina dan sebagainya itu menunjukkan bahwa memang ada faktor lain ya yang mungkin mengharuskan kebijakan-kebijakan seperti itu ya. Tapi matur nuwun masukannya bahwa kultur di kita memang masih seperti itu ya. Artinya warning untuk kita semua bahwa dalam mengelola SDM mestinya ya jangka panjang ini konsisten harus dilakukan ya. Dan kita kan sudah lumayan Pak Sekda. Kalau standar nasional kita itu kan pendidikan wajib atau durasi rentang waktu partisipasi aktif dalam wajib belajar itu kan masih 9 tahun. Gitu. Nah, sementara DIY sudah berani mencanangkan untuk 12 tahun. Ini kan meskipun masih ada kekurangan, juga sudah ada kelebihannya, tetapi menurut saya 3 tahun lebih lama dari target nasional ini nanti harus terus ditingkatkan. Jadi Pak Ahmad tadi kan mengingatkan kepada kita
pentingnya kesinambungan untuk pembangunan manusia yang sungguh-sungguh itu dalam, dan ini memang durasinya cukup panjang. Iya, jangan parsial gitu ya. Ya, Mungkin jangan juga parsial, ya. melihat dari negara lain bagaimana mereka punya SDM yang luar biasa itu karena mereka fokus potensi kemudian disekolahkan Ya, di mana kemudian itu menjadi bagian dari investasi sumber daya manusia, barangkali itu yang akan mungkinkah itu juga di DIY. Tapi tahan dulu. Tahan dulu Mas Sekda. Kita kan ke teman-teman sama Gary iya, ya. tapi sebelumnya kita lihat jam dulu karena ini Mas Inung tadi sudah bisik-bisik nggak apa-apa, sebelumnya. nggak apa-apa. Masih lanjut Mas, bisa? iya, lanjut Oke, kita. Saya wow. Pengen menikmati lagu dulu. Oke, ke teman-teman musik silahkan. Atau pengen nyanyi Pak Inung? Atau pengen nyanyi Mas Inung? Ingin berjalan berdua denganmu kekasih, lewati malam setelah usai rinai gerimis, lelah jadi luruh dengan rumput biru, jemari tangan kita lekang jadi satu, pipimu merah, hasadku mereka. Kenapakah waktu tertinggal jauh? Ku katakan kepadamu tentang hijau humbang yang bakal kita kerjakan dengan sederhana. Kita segera akrab dengan sinar pagi, nyanyikan kupu-kupu hinggap di rambutmu, tersenyumlah kamu, tertawalah aku. Kenapakah waktu tertinggal jauh? Terima kasih banyak Anda masih menyaksikan Aspirasi Rakyat Jogja. Istimewa. Saking asiknya kita ngobrol tentang potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Tadi Mas Inung tuh sebenarnya mau pamit duluan, tapi akhirnya enggak lah sampai selesai ngobrolnya. Kayak udah keasikan ya Mas Inung ya. Banyak yang harus dibicarakan karena namanya potensi berarti kita melihat begitu banyak peluang, opportunity ya. Jadi itu yang harus kita bicarakan. Tadi soal SDM, mungkinkah Pak Dwi SDM kita itu di-manage gitu ya, sehingga betul-betul ada konektivitas antara potensi yang ada dengan kemampuan dari SDM kita. Artinya memang kalau mereka sekolah, ada sekolah yang nanti ujung-ujungnya tuh ketahuan nih mau buat kita lagi gitu. Jadi ada satu benang merah antara pendidikan dan potensi yang ada di DIY. Itu pertanyaan yang menarik ya. Pertama karena apa? Jadi saya sempat diskusi dengan Mas Inung tentang masalah ironi di Jogja. Ya, jadi di Jogja memang nanti bisa diklarifikasi ke Pak Gatot, persentase angka kemiskinannya relatif tinggi dibandingkan provinsi yang lain di Jawa. Tapi kemudian ternyata human development index-nya itu tinggi. Ya. Itu ironi begitu. Karena apa? Yang menjadi selanjutnya pertanyaan adalah kemiskinan itu ada vicious circle, jadi lingkaran setan yang kadang-kadang tidak bisa dipecahkan dengan mudah. Ya.
Dan kemudian untuk menjembatannya salah satunya ada yang namanya ada mobilitas sosial lewat pendidikan. Dan saya sangat sepakat bahwa di Jogja keberanian untuk naik sampai ke 12 tahun itu adalah salah satu upaya untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia. Jadi dengan seperti itu kan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pembiayaan sampai 12 tahun karena itu sudah ditetapkan. Itu pertama, itu akan mempermudah pada sektor keluarga yang memang tidak atau bukan tidak mampu tapi berpendapatan rendah untuk bisa memperoleh pendidikan yang lebih baik. Pertama itu. Kemudian aspek yang lain adalah dari sisi kebijakan itu memang diperlukan tidak hanya dengan 12 tahun itu, tapi kemudian ini saya bersyukur yang hadir dari SMK ya. Di SMK itu sebenarnya potensi untuk menciptakan kreativitas itu lebih besar dibandingkan mereka yang masuk di sekolah umum. Walaupun saya tidak menyatakan bahwa sekolah umum tidak kreatif, tapi karena mereka adalah tenaga yang terlatih untuk langsung terjun ke dunia kerja. Iya, mereka. Dan potensi ini juga sangat baik karena kreativitas menjadi salah satu aspek yang kemudian didukung atau didorong di revolusi industri 4.0. Iya. Ya. Yang tadinya kreativitas itu di nomor 10, sekarang untuk tahun 2020 menjadi nomor 3. Nah, inilah yang kemudian dengan sistem pendidikan yang lebih baik, saya kira juga akan memicu atau mendorong kreativitas yang lebih baik, pendidikan yang lebih baik, sehingga kemudian kiprah terutama anak remaja atau anak-anak muda di Jogja untuk lebih meraih pendidikan dan kemudian mengembangkan pola pikir, mengembangkan cakrawala pandang, kemudian mereka bisa mengakses banyak hal, terutama juga mungkin di sektor pekerjaan yang ada di pemerintah atau menciptakan pekerjaan sendiri di daerahnya, di kampungnya atau di desanya, itu menjadi sesuatu yang salah satu pilihan yang bisa dilakukan. Mungkin seperti ini Pak Dwi, jadi contohnya kalau sekarang ini pariwisata sedang naik daun, apakah nanti kemudian muncul sekolah-sekolah yang memang akan mencetak tenaga-tenaga untuk mendukung pariwisata. Kemudian yang kita inginkan tadi misalnya soal sektor perikanan atau sektor pertanian, banyak anak muda yang kemudian mereka diberikan mindset bahwa itu adalah potensi pertanian. Mereka menjadi anak-anak muda yang siap untuk menjadi petani-petani modern gitu, dan seterusnya. Mungkinkah disinkronkan antara dunia pendidikan untuk mencetak manusia-manusia yang siap untuk menjadi pendukung potensi yang ada di DIY? Hasil terbaru yang cukup mengejutkan adalah di UGM ada program pendidikan sarjana pariwisata. Itu animonya termasuk tertinggi di Indonesia. Animo maksudnya seperti ini. Dan itu baru juga? Vokasi relatif ya, baru. Vokasi Iya. ya. Program sarjana terapan ya, vokasi UGM. Itu terbaru. Artinya apa? Banyak pihak, tidak hanya dari Jogja, tapi di luar Jogja juga menyadari. Jadi dengan kuliah di Jogja, langsung bisa kemudian melihat sisi-sisi pariwisata yang bisa dikembangkan di Jogja, atau kemudian mereka belajar langsung dari Jogja dan kemudian dikembangkan di daerah lain. Artinya ini ada sinergi antara dunia pendidikan, kemudian juga nanti objek wisata yang ada di Jogja untuk pelatihan, kemudian kebijakan dari pemerintah Jogja sendiri untuk memetakan atau meregulasi agar ini bisa berjalan dengan baik. Itu potensi yang sangat bagus di Jogja. Dan saya juga termasuk terkejut, UGM bisa kemudian demikian. Tapi kemudian ini berarti artinya pengakuan dari bukan hanya orang dari Yogyakarta, tapi dari luar Yogyakarta. Untuk bahwa memang pariwisata di Jogja diakui bisa menjadi tempat belajar dan kemudian bisa dikembangkan lebih jauh. Oke, jadi besok nggak ada lagi masalah jurusan gitu loh, karena kan salah jurusan itu begitu keluar kan nggak ada tempat kerja. Sekarang Mas. jarang anak mengalami salah jurusan. Oh, gitu. Pakai shelter nanti nanya Trans Jogja semua. Jurusan Satu apa, 2A, 2B. Kalau dulu ya Pak Katut ya, anak jalur 7, apa yang UGM numpak Itu jalur 5. bis Mas, gimana sih? Mbak, ternyata Gimana? yang belajar di Jogja itu tidak hanya saudara-saudara kita se-Nusantara, dari luar negeri itu ternyata banyak. Dan Dari mana? alasannya beragam nih Pak Dwi. Contohnya? Ternyata yang dari Jepang, Korea, Jerman pengen bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa karena menjadikan Indonesia sebagai pasar ini Pak Dwi. Pasar. Jadi misalnya mereka membuat produk, produk nanti mereka. aturan pakai, cara penggunaan itu menggunakan bahasa Indonesia.
Jadi mereka belajar bahasa Indonesia. Iya, untuk kepentingan bisnis juga. Terus mereka mau jualan produknya di Indonesia soalnya. Kita harus istilahnya jangan sampai kalah gitu loh ya. Padahal kalau Korea mereka malah belajar bahasa Korea, Mas. Apa? Mereka malah belajar bahasa Korea, opa-opa gitu yang dicari. Aslinya tetap dari Indonesia. Coba ini ada opa. Campur sari itu K-pop, Didi K-pop. Ini kepot itu, Mas. Kolaborasi. Oke, audiens lagi mau bertanya boleh silakan. Saya Said Agung Nugroho dari SMK Negeri 6 Yogyakarta ingin bertanya, bagaimana pendapat pemerintah tentang adanya eksploitasi alam yang bertujuan untuk menggali potensi wisata alam di Yogyakarta ini? Oh, contohnya mana, Mas? Menggali maksudnya Contohnya yang dieksploitasi. Untuk menggali potensi tambang. Menggali potensi alam tapi potensi alam. dieksploitasi kan untuk Ya, pariwisata ya. Ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih, Tepuk tangan dulu dong apresiasi. Soalnya Betty 11-12 antara memaksimalkan potensi dengan eksploitasi kadang-kadang gitu ya. Pak Gatot mungkin. Baik, jadi tadi kan saya sebutkan di awal ya, eksploitasi itu ada dua ya. Eksploitasi yang sifatnya adalah memanfaatkan potensi alam dari tambang tadi, itu tentunya ada aturannya, ada batasannya, ada proteksinya, harus seperti apa mengelola tambang secara optimal ya. Kemudian yang kedua terkait dengan eksploitasi yang dalam bentuk lain, ini tentunya pemerintah sudah mulai banyak mencoba menciptakan eksploitasi sumber daya alam dengan pendekatan tadi yang terbarukan tadi ya, yang bisa diperbarui. Ini mungkin sinkron dengan Pak Dwi tadi bahwa sinergitas antara sumber daya manusia dengan sumber daya pekerjaan dari mereka, karena mau tidak mau mesti faktor ekonomi mesti melekat ya. Artinya jangan sampai nanti sumber daya manusia yang diciptakan di DIY lari keluar DIY karena di DIY tidak ada tempat untuk mereka mengeksplor ilmunya ya. Saya ambil contoh barangkali penciptaan kawasan ekonomi khusus kepariwisataan. Ini sudah mulai kita rintis di kawasan selatan. Artinya Gunung Kidul, Bantul ini sudah ada rintisan untuk kita menciptakan kawasan ekonomi khusus pariwisata. Tapi jangan digambarkan bahwa di situ nanti pariwisata semua, tidak. Dan dieksploitasi tidak? Tidak. Artinya kawasan itu nanti bisa dimanfaatkan dengan core pariwisata, tapi aktivitasnya bisa bermacam-macam. Pendidikan bisa masuk, kemudian UMKM bisa masuk di dalamnya. Artinya ini yang coba kita lakukan, dan insya Allah akhir tahun ini kita mencoba kepresnya bisa turun ya. Ini harus dengan kepres ini. Karena dulu berpikir kita kalau KEK itu mesti industri. Iya. Ternyata tidak. Ternyata pariwisata pun bisa dijadikan induk core untuk kita menciptakan kawasan khusus. Iya. Gambarannya barangkali ya, mungkin kalau melihat secara DIY, kita mulai dari bandara mana? Kulon Progo dulu. Itu tempat exit permitnya orang keluar masuk datang ke Jogja. Kemudian ditangkap dengan KEK pariwisata di kawasan selatan. Tadi Pak Inul juga sampaikan kekayaan pantai dan sebagainya itu nanti ditata. Kemudian kalau masuk perkotaan, kita punya nanti gagasan transit TOD, oriented development. Artinya tempat singgah dengan sarana kereta api. Artinya ini cukup artinya potensi-potensi seperti ini kita ciptakan. Ya, kita ciptakan untuk bagaimana sinergitas tadi, potensi SDM-nya muncul, dia bisa aktivitas di tempat-tempat yang kita ciptakan. Sudah diciptakan menjadi sebuah kawasan tertentu ya. Ya tadi memang di balik layar tadi sempat ngobrol dengan Pak Gatot, Pak Sekda soal KEK itu ya. Tapi nanti kita akan bahas lagi soal KEK ini karena menarik. Tapi kita terima telepon dulu. Halo, selamat sore Arji. Selamat sore. Halo. Ya, selamat sore Bapak. Dengan Bapak Dengan siapa Pak di mana Joko Pak? di Prambanan. Pak? Prambanan. Pak Joko. Ini untuk Pak Sekda ya. Oh iya, siap. Sebagai suatu daerah istimewa dengan salah satunya adalah budaya, maka kita sudah diperingatkan dalam budaya wayang kita. Ada suluk songelik, yaitu eko bumi dwi sawah tri gunung catur samudra ponco taru
dan sebagainya. Nah ini bagaimana pemerintah daerah dalam mengelola 5 hal itu seperti apa? Apakah sudah ada norma budaya atau norma teknisnya sehingga nanti bisa mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat? Karena menurut saya ini DIY ini wajib untuk memiliki norma budaya sehingga nanti bisa dikembangkan menjadi norma teknis untuk mewajibkan pada masyarakat dalam mengelola hal-hal seperti itu. Ini dalam pewayangan sudah merupakan suluk bagi Ki Dalang. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Baik. Kembali ke akar. Nanti mungkin Budaya saya minta kita. bantuan Pak Inung nih bisa menambahkan budaya Pak Inung. Iya. Jadi memang saya melihat memang budaya jangan diartikan tari-tarian, jangan diartikan wayang dan sebagainya. Budaya ini ternyata adalah kultur ya. Artinya kehidupan kita sehari-hari pun mestinya harus ditata, dikelola secara baik. Saya kembali ke niat baik, komitmen pemerintah bahwa ini diawali dengan regulasi yang harus disepakati bersama. Bersama-sama DPRD kita sudah melahirkan peraturan daerah keistimewaan tentang kebudayaan. Di dalamnya banyak hal-hal yang menyangkut apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tindak lanjuti terkait dengan keistimewaan kebudayaan yang kita punya. Nah ini tentunya tugas kami bersama-sama dengan masyarakat yang sudah aktif di kebudayaan yang ada di DIY untuk sama-sama mengemas seperti apa. Artinya karena kalau melihat saya lihat budaya memang cukup luas ya. Sepele saja barangkali terkait bangunan saja. Untuk bangunan kan aturannya mesti kalau untuk DIY bangunan yang berbasis budaya DIY seperti apa itu kan harus diatur. Ya. Barangkali beratap, kemudian penggunaan komponen bangunannya seperti apa ini harus ada atur. Masalah bangunan. Kemudian masalah berlalu lintas barangkali. Ini kan juga harus diatur dengan beberapa regulasi yang ada. Tapi artinya rintisan itu sudah ada. Rintisan itu sudah ada dan dinamikanya cukup tinggi untuk bagaimana menuju ke satu titik bahwa budaya yang ada di DIY adalah seperti ini. Oke, baik. Ini ya tugas kita semua masih bergerak terus. Meskipun regulasi ini sudah hampir 5 tahun Pak Inung ya, 5 tahun tapi terus bergerak untuk kita bagaimana membuat budaya ini sebagai warna yang ada di DIY ini. Rohnya ya, kalau rohnya ya kalau dalam teori sosial itu kan manusia berkehidupan itu pasti dilatar belakangi oleh nilai budaya tertentu atau oleh nilai agama tertentu. Nah, agama ini sudah mengatur untuk tidak berbuat kerusakan, untuk melarang orang berbuat kerusakan di muka bumi dan seterusnya dan sebagainya. Ini nanti juga menyinggung yang disampaikan oleh Mas Nugroho tadi itu. Sehingga di Jogja bukan hanya nilai agama ini, tetapi dalam nilai-nilai kultural, konsepsi Hamemayu Hayuning Bawono itu menjadi nilai filosofis paling fundamental. Di mana kemudian sederhananya, mohon maaf kalau mungkin saya ada yang kurang pas, tapi sederhananya kemudian adalah keseimbangan alam semesta secara holistik dalam pola relasi hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, maupun manusia dengan makhluk dan alam semesta lainnya itu terjalin dengan sangat bagus. Maka yang disampaikan oleh Mas Nugroho tadi itu, yang mungkin sedang WA-an itu seharusnya di Jogja tidak ada tindakan-tindakan yang kemudian mengeksploitasi alam secara luar biasa demi untuk kepentingan ekonomis atau kepentingan yang lainnya. Karena yang selalu diperhatikan adalah keseimbangan dalam konsepsi yang kemudian orang itu selalu membangun pola relasi itu dalam keseimbangan itu. Nah, kelestarian alam itu menjadi kata kunci untuk pengembangan agar kemudian terhadap kepentingan tertentu, termasuk di dalamnya kepentingan ekonomi, kepentingan sosial dan yang lain-lain, itu sudah berlandaskan pada nilai-nilai tadi itu. Artinya kalau ada penyimpangan di situ, ada guidance-nya supaya dikembalikan kepada keseimbangan melalui apa? Dan mekanisme yang kemudian nanti terbangun itu adalah ya mekanisme kontrol oleh semua pihak. Jadi
bukan kemudian wow karena pemerintah tidak melakukan pengawasan loh. Warga masyarakat kan tahu bahwa ini terjadi kerusakan, terjadi eksploitasi yang tidak bagus, tidak mendasarkan pada nilai-nilai kultural kita yang kemudian, tapi kultural yang positif ya, bukan kultural yang kemudian menghambat kita untuk lebih maju. Itu kemudian masyarakat harus melakukan pengawasan bersama-sama juga dengan pemerintah gitu. Jadi jangan sampai segala sesuatu kemudian selalu ditimpakan kepada pemerintah semata-mata. Tapi partisipasi aktif dari publik juga. Nah, ini harapan-harapan dari kami di DPRD juga untuk terus bersama-sama dengan eksekutif agar Jogja dengan nilai adiluhung yang seperti itu mewujud dalam tindakan yang sesungguhnya. Gitu. Jadi keseimbangan nanti ini biar terus mampu kita jaga dengan sebaik-baiknya. Oke, baik. Ya, seperti itu Mbak, seperti keseimbangan. Breksi itu ya, pembangunan Breksi itu kan justru menyelamatkan dari kerusakan. Dia melihat menjadi potensi yang lain gitu kalau ya. nggak dibangun malah itu ditambang terus batunya itu. Diambil. Itu salah satu cara kontrol dari masyarakat. Ya, itu ada. Tapi Tuhan ketika kemudian proses penambangan itu berhenti, Tuhan mengganti pintu rezeki dengan cara yang berbeda. Pengembangan wisata di Breksi, bisa untuk konser, bisa untuk macam-macam, itu luar biasa. Dan mungkin nilainya jadi lebih tinggi di secara ekonomi. Betul, gitu ya, ketika dan lebih melestarikan alam semesta. di satu sisi, Tuhan itu tidak wigah-wigi untuk sok rezeki gitu loh. Artinya kita bisa melihat itu sebagai role model. Betul, nanti untuk ketika ada potensi eksploitasi yang lain, kita bisa melihat dari sisi yang lain. Role modelnya itu begini, role modelnya itu jangan berangkat dari pelanggaran dirusak dulu. Tiru-tiru. Dirusak dulu baru nanti akan dibikin gitu ya. Dan tambahan lagi barangkali pola ini juga implementasinya banyak diserahkan kepada pengelolaan kepada masyarakat. Jadi pemerintah artinya hanya akan lebih efektif berjalan. Artinya kesejahteraan masyarakat langsung dirasakan oleh masyarakat, tidak perlu melalui pemerintah. Itu ada regulasi khusus nggak ketika masyarakat yang melaksanakan operasionalnya dan ada. Jadi pemerintah nanti melakukan pembinaan, bukan mengintervensi sampai seperti mendikte, bukan, tetapi pemerintah melakukan pembinaan. Hal-hal yang kemudian menyangkut pungut, kan kadang sekarang banyak sekali tempat-tempat wisata menghadirkan geliat ekonomi baru, kegiatan ekonomi baru, mensejahterakan masyarakat, tetapi pungutan yang uang itu keluar dari kantong publik, dari kantong masyarakat belum diatur dengan peraturan minimal adalah peraturan desa. Masih banyak yang sukarela, seikhlasnya, itu kan nggak ada ukuran yang pasti. Tapi nanti pemerintah melalui Biro Tata Pemerintahan bekerja sama dengan bagian tapemnya di pemerintah kabupaten kota, membina itu ke pemerintah desa untuk apapun yang dikelola oleh masyarakat tidak dihalangi, tetapi kemudian silahkan untuk diatur dengan aturan yang pasti. Jadi pemerintah membayar 10.000 karena nanti untuk kas desa sekian, untuk pengelola sekian, untuk perbaikan fasilitas di tempat wisata tersebut sekian, itu masyarakat benar-benar bisa mendapatkan landasan hukum yang jadi nanti tidak overlapping kepentingan dan seterusnya, atau tidak duplikasi pungutan juga itu. Iya, dan atau bentrokan karena beda kepentingan. Pak Dwi, tadi yang Pak Sekda sampaikan soal kawasan ekonomi khusus yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi adalah untuk kawasan ekonomi khusus pariwisata. Sebenarnya punya potensi yang lain nggak, Dek, ya, untuk menjadikan kawasan ekonomi khusus? Saya mau menarik ini kepada potensi sumber daya manusia, dan kita punya banyak SDM yang menjalankan menjadi UKM. Mereka menjadi industri kreatif di sana. Apakah itu juga akan menjadi potensi buat kita? Sebelum saya menjawab itu, saya melihatnya seperti ini. Jadi menarik sekali yang disampaikan terkait dengan peran dari Perda Kebudayaan, kemudian ada Dewan Kebudayaan di situ, dan kemudian konsep nilai. Nanti saya akan menjawab ke sana. Jadi yang menjadi pertanyaan kemudian adalah sebenarnya karakter budaya Jogja itu seperti apa? Ini belum tampak. Dan kemudian yang selanjutnya adalah ketika karakter itu terbentuk, kemudian ada mungkin dari pemerintah atau Dewan Kebudayaan bisa membuat parameter atau kemudian indikator atau kemudian profilnya. Apa kemudian karakter itu bisa diterjemahkan dengan sampai ke level individu. Baik. Sehingga ketika seperti itu akan mudah, Jogja itu seperti ini loh, ketika kemudian bisa dipahami. Nah, ketika seperti itu, maka kemudian akan lebih mudah ketika
proses pengembangan kawasan ekonomi khusus ke pariwisata tidak hanya kemudian di wilayah tertentu, tapi di semua tempat ketika individu sudah memahami itu dengan baik, itu bisa dilaksanakan. Dan peran untuk pembinaan karakter yang demikian tidak hanya kemudian dengan regulasi, tidak kemudian penanaman nilai, tapi juga bisa langsung masuk ke sekolah-sekolah untuk lebih dikembangkan. Karena kemudian Jogja selalu disematkan di situ label kebudayaan, tapi karakter seperti apa yang kemudian dimiliki Jogja. Mungkin orang bisa merasakan, tapi ketika kemudian diminta mengejawantahkan, memanifestasikan dalam bentuk yang lebih konkret, yo Jogja wis kaya ngono gitu. Jadi seperti itu dan itu bisa upaya menarik lagi gitu ya. Sehingga kemudian ketika sampai level individu, kemudian level organisasi atau level kebijakan untuk pengembangan KEK menjadi lebih mudah. Ya, bukan hanya di wilayah selatan, mungkin di wilayah pedesaan itu bisa dilakukan. Oh, di sini potensinya seperti ini, karakter Jogja apa yang bisa dimunculkan, kemudian pengembangan wisata seperti apa yang dimunculkan, kemudian juga terkait dengan industri wisata apa yang bisa kemudian potensinya lebih diperkembangkan. Berarti itu ini nanti perguruan tinggi yang harus punya kajian tertentu ya, untuk supaya bisa mapping. Gini Mas Dwi, kesamaan pendidikan nilai karakter dan karakter itu kan akan mengurangi konflik terhadap pengembangan. Oke, ini sebagai konklusi juga Mas Inung. Maka ujungnya dari pembicaraan kita ini apa yang harus dilakukan? Selesai, nih? Betul. Gimana Mas Inung? Jadi begini, terkait dengan tema hari ini yang kemudian diangkat untuk menjadi bahan perbincangan kita, ini memang sebetulnya penegasan dan lecutan pengingat bagi kami dari pemerintahan DPRD maupun juga Mas Gatot di pemerintah DIY itu untuk terus bersungguh-sungguh dalam pengembangan sumber daya manusia atau pembangunan manusia. Suka tidak suka, mau tidak mau, anugerah DIY itu seperti ini, kita tidak mungkin ujuk-ujuk nanti Tuhan memberikan anugerah kekayaan bahan mineral yang lain, begitu ya, kecuali memang ditemukan sesuatu yang baru. Tapi sejauh ini kan ya seperti inilah DIY, maka orang-orang kreatiflah yang kita harapkan untuk hadir menjadi pendorong, menjadi elemen penting dalam proses pembangunan di Jogja, sehingga dari keterbatasan yang kita miliki menjadi satu kekuatan yang bisa kita kedepankan di masa-masa yang akan datang. Dan adik-adik semuanya ini adalah kader-kader kita yang insya Allah mereka akan menjadi orang-orang kreatif pada saatnya nanti. Iya, sudah dimulai dari sekarang ya, mereka sudah masuk SMK ya. Gimana Mas, menjadi orang kreatif? Masih akan terus? Jelas. Paling kreatif. Karena hidupmu kreatif. Ya, orang lain pengrajin kadang untuk menghasilkan nilai ekonomis tinggi butuh waktu lama. Misalnya dari tempurung dibelah terus nanti digosok dilukisi benik butuh waktu lama. Dibatik gitu Saya ya. mungkin sepertiga waktu dari mereka saya bisa menghasilkan. Kok bisa? Batok jempalik ini sudah menghasilkan uang. Itu nggak sepertiga, malah Langsung ada isinya ya. ya. Itu langsung sama Pak Sekda dibabat habis gitu ya. Batok aja oleh orang kreatif jadikan soto, untuk mangkok soto. Oh iya, tinggal bagaimana kita melihat itu dari berbagai sisi ya. Kita mampu melihat itu, maka kita akan melihat potensi itu luar biasa dan nggak akan pernah habis gitu ya. Oke, terima kasih banyak Pak Sekda, Pak Gatot sudah hadir. Pak Dwi terima kasih. Kita tunggu nanti kajian-kajiannya untuk kita menambahkan lagi kawasan ekonomi khususnya ya Pak Gatot ya. Mas Inung, terima kasih banyak akhirnya sampai selesai. Sebenarnya kita suka kangen kalau ngobrol nantinya semoga forumnya akan lebih banyak dan lebih cair ya, langsung ada di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih juga teman-teman, boleh tepuk tangan dong buat kalian semua. Juga untuk Anda pemirsa di rumah, terima kasih kontribusi Anda untuk mengembangkan potensi alam dan juga sumber daya manusia dari DIY. Akhirnya saya Marta Sasongko, pamit dari Arji Aspirasi Rakyat Jogja. Istimewa! Salam Indonesia! Jingga sepatu hitam, kau bawa cinta yang ku pesan. Oh.
dengan keberanianku. Berapa cinta kau tawarkan,